Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rina Rahmawati dengan NIM 1911S1032. Saya berasal dari kelas D3B. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ANOVA dua arah. Kan sebelumnya kita sudah membahas ANOVA dua arah tanpa pengulangan, dan sekarang kita uh, akan menganalisis data ANOVA dua arah, di mana ANOVA dua arah memiliki dua metode, yaitu ANOVA dua arah dengan interaksi dan ANOVA dua arah dengan tanpa interaksi. Untuk tanpa interaksi tadi kita sudah bahas di video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas ANOVA dua arah menggunakan interaksi. Nah, untuk ANOVA dua arah kita menambahkan variabel lain, yaitu variabel independen, di mana terdapat variabel independennya ada dua, itu analis 1 dan analis 2, di mana masing-masing analis ini melakukan 5 kali pengulangan terhadap pengamatan pH meternya. Sebelum itu kita sudah harus mengetahui uji hipotesisnya terlebih dahulu, di mana seperti biasa ya, uji hipotesisnya yaitu H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung kurang daripada F tabel, dan H1 diterima dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Tidak berlama-lama lagi, kita sekarang akan langsung analisis datanya. Untuk analisis datanya, kita langsung pilih data analisis, lalu kita pilih ANOVA two-factor with replication. Oke. Jangan lupa kita input range-nya. Oke, sudah. Kita akan di sini tuh diminta rows per sampel tuh, maksudnya kita memberitahu berapa baris atau berapa kolom itu per sampelnya. Di sini kan 5 baris ya per sampelnya. Alfanya 0,05. Output range-nya kita pilih di ini aja. Oke. Lalu kita pencet oke. Nah, sudah muncul ya datanya. Kita akan dulu. Nah, di sini ada jumlah data dari analis pertama, ada analis kedua, dan ada totalnya nih dari jumlah data ini. Lalu selanjutnya kita ke paling bawah, yang paling bawah. Nah, di mana di sini ada sampel, ada kolom. Ini sampel tuh untuk lebih mudahnya itu analis. Kalau ini tuh analisnya, kalau ini pH meternya. Kalau kolom tuh pH meternya, kalau sampel tuh analisnya. Dan ada interaksinya. Oke, di sini ada F hitungnya. Kita kasih warna supaya bisa membedakan ya, supaya tidak sulit. Ini ada volume-nya, dan ada F tabel. Nah, sekarang kita bisa mengambil kesimpulan dari masing-masing sampel, masing-masing kolom, dan masing-masing interaksi. Untuk sampelnya sendiri, kita lihat F hitungnya itu 0,634 dan F tabelnya 4,259. Berarti dapat disimpulkan
hipotesis yang bisa diambil yaitu 0 diterima dan H1 ditolak. H1 H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung kurang daripada F tabel, di mana artinya tidak mempengaruhi rata-rata pengukurannya itu sama, tidak berbeda signifikan. Nah, lalu kita tarik lagi kesimpulan dari columns atau dari pH meternya, di mana F hitungnya terdapat 0,0963 dan F tabelnya 3,4028. Ini sama ya, di mana F hitungnya lebih kecil daripada F tabelnya, maka hipotesisnya juga sama. Hipotesis yang bisa ditariknya juga sama. Itu H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi sama gitu, rata-rata pengukurannya masih sama, tidak berbeda signifikan. Ada perbedaan namun tidak signifikan, jadi masih untuk interaksinya kita lihat F hitungnya 0,504 dan F tabelnya 3,402. Ini juga sama ya interaksinya, jadi F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Hipotesis yang diambilnya juga sama, 0 diterima dan H1 ditolak, dengan p-valunya 0,099868. Untuk p-value dari columns atau pH meternya 0,900851 dan p-value dari sampelnya 0,433671, dimana ini bisa ditarik kesimpulan dari hasil yang sudah dapat ini dari F hitung dan tabelnya, dimana ini dari data ini tidak ada interaksi yang terjadi gitu, sehingga dapat dikatakan bahwa datanya itu konsisten. Jadi karena tidak ada interaksi, berarti tidak ada yang mempengaruhi antara pengamatan satu dengan pengamatan lain atau nilai satu dengan nilai lain, sehingga dianggap konsisten dan tidak mempengaruhi hasil kadar pH-nya. Jadi dari kesimpulan di sini itu dari pengamatan yang analis satu, dari variabel analis dan variabel pH itu tidak mempengaruhi hasil kadarnya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.